Pemikiran dan doktrin-doktrinnya. Pertama, indikasi adanya ide westernisasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu pasti akan mengikuti tradisi orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal atau sehasta demi sehasta. Sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu akan ikut masuk pula. Ibnu Khaldun berkata, orang kalah selalu berkeinginan mengikuti yang menang dalam segala hal, dalam berpakaian, berperilaku dan adat kebiasaannya. Seorang orientalis Inggris H.R. Gibb dalam bukunya Wider Islam berkata, di antara fenomena penting politik westernisasi di dunia Islam ialah tumbuhnya perhatian membangkitkan kembali peradaban-peradaban klasik. Dalam pembahasannya itu ia berterus terang menyatakan bahwa sasaran pembahasan ialah untuk mengetahui sejauh mana gerakan westernisasi ini mencapai timur dan faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Ketika Lord Allenby memasuki Al-Qudus tahun 1918, ia berteriak, sekarang tamatlah perang salib. Lawrence Brown berkata, ancaman hakiki terhadap peradaban barat terkandung di dalam sistem Islam. Dan kemampuan ekspansinya, ketundukan dan dinamika ajarannya. Islam adalah satu-satunya tembok penghalang bagi kolonialisme barat. Munculnya berbagai imbauan yang menyerukan dunia Islam supaya mengikuti pola peradaban barat. Adanya penggalakan ide pembentukan pemikiran Islam yang maju, yang menjustifikasi model barat. Tujuannya ialah menghapus keunikan karakteristik kepribadian Islam agar kemantapan hubungan antara barat dan dunia Islam terwujud dan mengabdi kepada kepentingan barat. Bermunculannya seruan yang bersifat nasionalistik dan pengkajian sejarah kuno serta ajakan kebebasan yang dipandang sebagai kemajuan bangsa. Berbarengan dengan itu ditonjolkannya sistem ekonomi barat dengan penuh pesona dan kekaguman serta diulang-ulangnya pembicaraan mengenai poligami dalam Islam, pembatasan talak dan ikhtilat, pencampuran antara pria dan wanita. Tersebarnya ide internasionalisme dan humanisme yang oleh pendukungnya dianggap sebagai jalan menuju kesatuan ideologi bagi seluruh umat manusia yang mampu mengikis segala perbedaan agama dan etnis dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Agar bumi ini menjadi satu negara yang beragama dan berbahasa satu serta berbudaya sama. Tipu daya tersebut merupakan upaya pengebirian pemikiran Islam dan mengeliminasinya dari kenyataan hidup, serta menempatkannya pada salon-salon yang dikuasai para pendukung ideologi dunia yang sedang berkuasa. Tersebarnya ideologi nasionalisme merupakan langkah menuju westernisasi pada abad ke-19. Ideologi ini ditransfer dari Eropa ke Arab, Iran, Turki, Indonesia dan India. Tujuannya untuk merobek-robek kesatuan dunia Islam dan mencincangnya menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan ikatan geografis. Akibatnya bermunculan negara-negara berdasarkan asal-usul ras, darah dan keturunan yang sama. Meningkatnya perhatian orang dalam membangkitkan peradaban klasik. H.R. Gibb berkata, di antara fenomena penting politik westernisasi di dunia Islam ialah tumbuhnya perhatian untuk membangkitkan kembali peradaban-peradaban klasik yang berkembang pesat di berbagai negara, yang dewasa ini cukup menyibukkan kaum muslimin. Perhatian dunia Islam sekarang ini masih terbatas pada kuatnya permusuhan terhadap Eropa. Tetapi di masa mendatang tidak mustahil hal itu akan memegang peranan penting di dalam memperkuat nasionalisme-nasionalisme lokal dan memperkokoh sendi-sendinya. Rockefeller, Yahudi fanatik ini, pernah mengeluarkan dana 10 juta dolar Amerika untuk pembangunan museum peninggalan Fir'aun di Mesir dan mendirikan sebuah akademi arkeologi di negeri itu. Munculnya perhatian orang untuk mengkaji tokoh, pribadi, misterius di dalam sejarah Islam, seperti Suhrawardi, Ibnu Rawandi dan Abu Nawas. Louis Massignon, seorang orientalis terkenal, telah melakukan penelitian tentang kehidupan Al-Hallaj. Pada tahun 1912 hasil penelitiannya diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Al-Hallaj Al-Shufi Al-Syahid fil Islam. Al-Hallaj adalah Sufi Syahid dalam Islam. Kitab-kitab Al-Hallaj kemudian ditahqiq dan diedarkan secara meluas. Demikian juga kumpulan puisinya. Munculnya perhatian di dunia Islam untuk menyebarkan dan mendukung gerakan-gerakan sesat seperti Qadianisme, Bahaisme, Chauvinisme, Fir'aunisme, Finikisme dan barbarisme. Kemudian muncul pula kecenderungan untuk menghidupkan kembali aliran-aliran seperti Koromitho dan gerakan Negro, dengan dalih bahwa semua itu merupakan gerakan kemerdekaan revolusioner di dunia Islam.
Selain itu disanjung-sanjung pula pribadi-pribadi yang berbahaya seperti Sir Syed Ahmad Khan, 1817-1898 miladiah, Amir Ali, 1849-1928 miladiah, Namik Kamal, 1840-1888 miladiah, Abdul Had Hamid, 1851-1937 miladiah, Taufik Fikrat, 1870-1915 miladiah, dan Sanggulaji, 1890-1943 miladiah. Kolonialisme, Orientalisme, Komunisme, Freemasonry dengan seluruh cabang-cabangnya, Zionisme dan para propagandis penyatuan agama, semuanya bersatu mendukung gerakan westernisasi. Tujuannya ialah untuk menghancurkan dunia Islam menjadi berkeping-keping, menundukkannya hingga menjadi makanan yang empuk bagi mereka. Fenomena lain ialah tersebarnya aliran-aliran yang merusak Islam seperti Freudisme, Darwinisme, Marxisme, slogan pengembangan moral, Levi Group, dan pengembangan masyarakat, Durkheim. Juga berkembangnya perhatian terhadap eksistensialisme, sekularisme, liberalisme, pengkajian tentang tasawuf Islam, seruan nasionalisme, sukuisme, dan kebangsaan. Selain itu tumbuh kecenderungan berkembangnya ide pemisahan antara agama dan negara, upaya pendangkalan agama, penyerangan terhadap Islam, wahyu, rasul dan sejarah Islam. Kemudian lahir pula sikap ragu terhadap nilai-nilai Islam dan seruan membebaskan orisinalitas dan keunikan Islam serta menumbuhkan takut mati dan kemiskinan. Semua itu bertujuan mencabut fikroh jihad dari akal dan kalbu kaum muslimin. Berbarengan dengan itu disebarkan pula isu bahwa penyebab kemunduran bangsa Arab dan umat Islam adalah Islam. Munculnya anggapan bahwa Al-Quran merupakan luapan akal budi disertai dengan sanjungan terhadap kejeniusan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecemerlangan dan kebersihan jiwanya. Semua itu disifati adalah sebagai akibat kecemerlangan ruhaninya. Ini merupakan langkah awal untuk menghapus sifat kenabian yang ada pada diri Muhammad. Kedua, konferensi-konferensi tentang westernisasi. 1. Konferensi Baltimore yang diselenggarakan pada tahun 1942. Dalam konferensi ini direkomendasikan supaya digalakkan pengkajian Islam dan mengintrodusir gerakan-gerakan rahasia ke dalam tubuh umat. 2. Pada tahun 1947 di Universitas Princeton, Amerika Serikat diselenggarakan sebuah konferensi yang bertujuan melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah kultural dan sosial di Timur Dekat. Hasil konferensi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Terjemahan ini menduduki urutan ke-116 dari proyek. Pengadaan 1000 buah buku di Mesir. Dalam konferensi ini hadir antara lain T. Schuller Yang, Habib Qurani, Abdul Haq Edward dan Louis Thomas. 3. Konferensi tentang kebudayaan Islam dan kehidupan modern di Universitas Princeton pada musim panas tahun 1953 miladiah. Hadir dalam konferensi ini para pemikir, seperti Neil Grosse, Harold Smith, Raphael Patai, Harold Allen, John Croswell, Syekh Mustafa Zarko, Kenneth Chirag, Ishtiaq Hussein dan Fazlur Rahman dari India. 4. Konferensi ketiga direncanakan di Lahore, Pakistan tahun 1955, tetapi gagal. Rencananya akan mengikut sertakan pakar-pakar dan peneliti Muslim serta para orientalis dalam mengarahkan kajian-kajian tentang Islam. 5. Tahun 1953 diselenggarakan Konferensi Gabungan Islam Kristen di Beirut, Lebanon. Kemudian di Iskandaria, lalu berturut-turut diselenggarakan di Roma dan negara-negara lain berupa pertemuan dan seminar-seminar dengan maksud yang sama. Ketiga, buku-buku tentang westernisasi yang berbahaya. 1. Islam Modern History karangan W.C. Smith, Direktur Institute of Islamic Studies dan Guru Besar Ilmu Perbandingan Agama pada McGill University, Kanada. Ia meraih gelar doktor dari Princeton University tahun 1948 di bawah bimbingan orientalis terkenal H.R. Gibb. Ia pernah menjadi mahasiswanya ketika Smith belajar di Cambridge University. Buku ini menyerukan liberalisme, sekularisme dan pemisahan antara agama dan negara. 2. Wider Islam karangan H.R. Gibb yang diterbitkan di Lebanon pada tahun 1932. Buku ini disusun bersama sejumlah orang-orang orientalis.
Isinya berupa kajian penting tentang sebab-sebab terhambatnya proses westernisasi, cara mengembangkan dan memajukannya. 3. Protokolat Hakim-Hakim Zionisme yang muncul di seluruh dunia pada tahun 1902 miladiah. Buku ini pernah dilarang masuk ke Timur Tengah dan dunia Islam sampai kira-kira tahun 1952 miladiah, yakni beberapa tahun setelah berdirinya Israel. Di jantung dunia Arab dan Islam. Dapat dipastikan, pelarangannya itu berkaitan erat dengan penghikmatan Yahudi terhadap gerakan westernisasi secara umum. 4. Buku-buku yang berisi gambaran tentang figur-figur sebagian tokoh Islam dalam bentuk usang, cabul dan palsu, seperti gambaran dalam buku 1001 Malam, Harun al-Rasyid, kisah yang ditulis Jurji Zaidan. Demikian pula buku-buku yang bersandar pada mitologi klasik yang diramu ke dalam sejarah Islam seperti buku Al-Hamisi al-Sirah oleh Toha Hussein dan buku-buku yang mengingkari kenabian dan wahyu seperti buku Muhammad Rasulul Huriyah, Muhammad Rasul Pembebas, oleh Syarqawi. Akar pemikiran dan sifat ideologinya. Pasukan salib telah menderita kekalahan berulang kali setelah Perang Hittin. Orang-orang Turki Utsmani menaklukkan ibu kota Bizantium dan pusat gereja mereka pada tahun 1453 miladiah. Kemudian kota tersebut dijadikan ibu kota Turki dan namanya diubah menjadi Istanbul, yakni Darul Islam, negara Islam. Selain itu pasukan Islam Turki dapat sampai ke Eropa dan menggempur Wina pada tahun 1529 miladiah. Penggempuran ini berlangsung sampai tahun 1683 miladiah. Semua itu diawali dengan jatuhnya Andalusia yang dijadikan pusat pemerintahan dinasti Umayyah. Peristiwa-peristiwa tersebut mendorong munculnya westernisasi sebagai upaya menebus kekalahan yang mereka derita selama itu. Sedangkan kristenisasi menjadi bagian tak terpisahkan dari westernisasi. Tujuan utamanya tidak lain yaitu menghancurkan dunia Islam dari Islam. Westernisasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari konspirasi Kristen Zionis kolonialis terhadap umat Islam. Mereka bersatu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membaratkan dunia Islam agar kepribadian Islam yang unik terhapus dari muka bumi ini. Penyebaran dan kawasan pengaruhnya. Gerakan westernisasi telah mampu merembes hampir di setiap negara di dunia Islam dan negara-negara Timur. Dengan diam-diam masyarakatnya terseret ke dalam peradaban Barat yang materialistik dan modern, akibatnya mereka terikat oleh roda peradaban Barat. Pengaruh westernisasi ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Hal itu tampak jelas di Mesir, Irak, Palestina, Suriah, Yordania, Turki, Indonesia dan Maroko. Gerakan ini merembes ke seluruh dunia Islam. Akibatnya tidak ada satu negara Muslim atau negeri Timur yang tidak dirembesi oleh gerakan ini.